Jadi perjalanan menuju hikmah itu akhirnya didapat setelah kemudian dari ilmu dia bergerak. Tapi di sini ya saya ngelihat ya bahwa posisi mentor kalau masih di tangan orang tua berarti orang tua, kalau di tangan guru berarti guru, di tangan sekuat pesantren berarti pesantren, ini sangat penting. Dia tidak akan anak-anak mencapai hikmahnya kalau si pengajar gitu ya, tidak kemudian dia mencapai kualitas itu. Sebelum kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan Ismail, Ishak dan turunan-turunan nanti terus Yakub ke bawah, dia dulu yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ya, diuji dulu tuh Nabi Ibrahim. Jadi kalau saya ngelihat gitu ya, kenapa ke pesantren tuh, pesantren manapun gitu ya, termasuk di Darut Tauhid ini. Pada akhirnya gitu yang kita petik tuh hikmah sebenarnya menurut saya gitu. Pada akhirnya tuh hikmah gitu. Ilmu ini malah proses kedua gitu. Pertama ada tazkiyah dulu. Kenapa pesantren masih yang terbaik, pendidikan yang terbaik itu pesantren. Karena anak-anak, ya kalau kita mengingat misalkan masa-masa kita dulu belajar ya Ustaz Ta'am, bahwa anak-anak itu pertama itu memang dicuci dulu, tazkiyah dulu. Nggak belagu, nggak pecicilan, nggak macam-macam, lempeng, lurus. Malah ada pesantren-pesantren yang kelas sekian baru kemudian diisi gitu. Hari-hari pertama, tahun pertama malah itu dia ngepel, nyapu, ngerawat kambing atau sapinya kiai, guru, terus itu tazkiyah. Bagaimana Rasul ketika kemudian sebelum berjalan Isra dan Mi'raj, beliau kemudian dicuci dulu. Perjalanannya kemudian menjadi hikmah. Dan sesuai dengan yang tadi Ustaz Am katakan ada tadrij. Ada kemudian proses sampai menuju kepada yang dikehendaki. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila. Anak pengen belajar tauhid dari ayahnya gagal belajar tauhid, dia nggak akan memperkenalkan anaknya tauhid. Anaknya datang ke ayahnya, "Pak, gimana nih besok buat bayar kuliah?" Karena si anak ini belajar dari seorang ayah yang tidak mengenal Allah, maka hasilnya pun anak tidak akan belajar hikmah yang benar karena ilmunya salah. Yalah nanti kalau kepepet kita jual motor. Konklusinya salah. Dan kadang-kadang perjalanan ilmu itu baru bisa kemudian dinikmati Mbak dan pemirsa ketika sudah berbuah menjadi hikmah. Contoh, anak datang tapi ayahnya udah beres gitu. Ayah udah beres, anak datang. Ya, ini jadi nggak mau ikut study tour. Ayahnya kemudian karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ayahnya bilang, "Kamu sudah ngomong belum sama Allah?" Gitu. Lihat, ikhtiarnya, mikirnya nanti dulu. Zikirnya dulu. Balikin anak ini ke Allah. Kamu udah ngomong belum ke Allah? Belum ya. Ngomong ke Allah. Masih ada waktu berapa? Sekarang hari Kamis harus bayar besok maksimal Jumat. Sabtu mau berangkat. Ya sudah masih ada maghrib, isya, buat doa. Masih ada sholat malam, masih ada subuh di Jumat pagi. Dah, kamu sholat dulu, doa dulu sama Allah. Insya Allah. Sebagai ikhtiar sebenarnya si anak sudah memenuhi proses ikhtiar itu. Si anak datang kepada orang tua. Lalu si ayah meneteskan ilmu tauhid itu kepada anaknya. Nak, ke Allah dulu. Dan ditemenin sama si ayah prosesnya. Pemirsa, ditemenin sama si ayah prosesnya. Ayo kita ke masjid. Kita minta sama Allah supaya kamu nanti bisa berangkat ikut study tour. Berapa duit? 27.000. Ayo kita minta 27.000. Di masjid dikasih tahu yang lain nanti mundur, kita maju. Dan betul, ketika kemudian yang lain mundur, dia maju berdua. Lalu si ayah menyuruh anaknya berdoa. Sok kamu berdoa, silakan. Si anak berdoa. Ya Allah, saya ini pengen ikut study tour. Tapi ini ya Allah punya ayah pelit banget. 27.000 aja. Mesti sholat dulu. Mesti doa dulu. Tapi lah mudah-mudahan nanti ayah ngasih.
Doanya langsung ke Allah. Allah itu hidup, nggak pernah mati. Kalau ayah belum masih mati gimana? Ya Allah, tolong bayarin saya. Doanya langsung aja. Bayarin kek, enggak kek, pokoknya begitu. Ya udah kayak gitulah, amin. Dialog terjadi. Ini ilmu loh, belum jadi hikmah. Kenapa? Belum jadi pengalaman buat si anak. Mati-mati Allah menghadiahkan kesusahan buat negeri ini. Sebenarnya bukan hanya belajar, tapi untuk memetik hikmahnya apa? Kalau tidak berhasil menemukan message, menemukan hikmah, maka kita akan terus-menerus dalam suasana belajar. Ya belajar tentu baik adanya, tapi belajar terus juga ini masalah kalau kemudian tidak sampai ketemu madunya rasanya. Si anak dibawa lagi sholat isya, dia doa lagi, kemudian dia mikir lagi, anak dibenerin sama ayahnya. Nah kamu mikirin Allah, jangan mikirin duit, mikirin Allah. Tapi ini harus bayar, tapi itu kan kata orang. Bukan kata Allah. Lihat apa yang Allah bilang. Wa huwal aliyyul azim. Bukan kata kepala sekolah. Tapi kata Allah. Kalau Allah bilang berangkat, berangkat. Betapa banyak, berapa banyak. Orang yang bisa bayar nggak ikut. Karena sakit perut. Karena orang tuanya meninggal. Karena bis itu kemudian mogok. Anak mulai dapat ilmu nih tapi masih ilmu nih. Masih ilmu. Belum jadi hikmah. Terus akhirnya sampai pagi anaknya dipanggil sama orang tuanya. Sini, berapa duit bayarannya? 27.000. Sudah, ini ada duit 27.000. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Kamu bayarin teman kamu yang belum bayar study tour. Oh. Buat saya, urusan Allah. Oh. Urusan Allah. Sudah, nanti juga kamu tahu. Ya dah, cium tangan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ke wali kelasnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau bayar. Kebenaran memang kamu termasuk yang belum bayar. Tapi ini bukan buat saya. Loh terus buat siapa? Siapa teman-teman saya yang belum bayar? Ya ada tuh, ada satu orang. Kata bapak buat dia. Loh kamu kan belum bayar. Itu dia Bu. Saya juga gak ngerti. Nggak ngerti. Tugas kita belajar dulu. Nanti Allah yang ngasih pengertian. Dicatatlah namanya. Buat dia. Lu buat kamu gimana? Buat saya mah, kata bapak, urusan Allah katanya. Ya tapi nggak bisa. Walaupun kamu bayarin orang lain, tapi kamu nggak bayar, besok nggak bisa ikut loh. Gak apa-apa. Kata orang tua, bukan kata ibu, tapi kata Allah. Habis dengar Yusuf Mansur bapaknya ya. Ya begitu deh Bu dah. Ya sudah, nanti besok ditunggu. Udah, anaknya lapor lagi ke Allah, sholat duha. Ya Allah, sudah saya bayarkan sesuai dengan perintah dari orang tua. Ya Rabbku titipkan nasibku kepadamu ya Allah. Supaya saya besok bisa berangkat study tour. Masih tetap ilmu. Belum hikmah. Gak ngerti nih. Apa maksudnya? Kadang-kadang seorang istri dicerai sama suaminya. Seorang suami bercerai dari istrinya. Seorang karyawan di PHK. Itu ilmu sebenarnya. Tapi belum jadi hikmah. Begitu kemudian jadi hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah. Itu dia yang lebih gede daripada apapun. Si anak kemudian malam Sabtu tambah gelisah. Si bapak bilang, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Beres, tenang. Nah, kamu insya Allah kalau takdirnya berangkat, pasti berangkat. Kalaupun tidak, maka itu takdirmu. Hari Sabtu, si anak ini tidak mandi, tidak pakaian sekolah. Kenapa? Karena dia tahu nggak bakal berangkat, belum bayaran. Si bapak bilang, kamu nggak bakal tahu kamu berangkat dan tidak sampai kamu jalan. Tapi nggak ada tapi-tapian. Bismillah berangkat. Si ibu nih udah menangis. Dia bilang sama ayahnya, ini anak terlalu kecil untuk diajarkan tauhid. Maka sekarang kalau kemudian AA menurunkan derajat tauhidnya ini kepada anak-anak yang masih ingusan istilahnya gitu, yang masih bocah, ini luar biasa dari kecil diajarin. Luqman mengajarkan anak-anaknya dari kecil tentang Allah Tuhannya siapa. Berangkat nih anak. Begitu berangkat, ke sekolah, dia diajarkan zikir, kata ayahnya masuk dulu musola, sholat duha dulu, lapor sama Allah, terima kasih walaupun gak berangkat, saya sudah sampai musola, udah nyampe sekolah, nantikan keajaiban dari Allah nak. Subhanallah. Dan benar, seperti yang diucapkan ayahnya, belum tentu yang punya duit berangkat,
dan belum tentu yang tidak punya duit tidak berangkat. Di absenlah satu-satu naik bis. Tak. Anak yang kemarin berdoa pagi, siang, sore, malam di hari terakhir. Dan dia bersedekah. Alhamdulillah. Tidak diperkenankan berangkat. Dia gak ikut berangkat. Sampai sini belum dapat tetap hikmahnya. Mungkin dia masih berontak, masih ngelawan. Begini nih. Kalau doa sholat begini nih nasibnya. Tapi benar, enggak, belum nyampe ujung. Di saat dia sudah belajar nih ilmu pasrah, kan nyampe ini ilmu pasrah kan. Kata bapaknya, kalau sampai enggak berangkat, itu dia takdirmu nak. Kalau berangkat, itu juga takdirmu. Kalau tidak berangkat, ya itu takdirmu. Udah wes pasrah. Menjelang pasrah, satu pintu bus terbuka. Satu pintu bus terbuka. Ada ketua kelas turun. Ketua kelas turun. Dia nyamperin nih anak. Masya Allah, kamu gak ikut naik bus? Ya begitu dah. Gitu gimana? Gak punya duit ya? Buat bayar? Ada sih kemarin itu, tapi ya begitu dah. Oke buat. Oh, jadi sekarang gak bayar nih? Iya gak bayar. Oh. Ya sudah. Jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Oh nggak ngerti, tuh anak nggak paham. Sakit pak. Ada orang yang ilmunya diantar sama Allah sampai pol. Jadi nggak perlu di kasus yang satu. Ada orang yang ilmunya belum sampai pol. Barangkali karena Allah kasihan, tapi dia akan tetap melanjutkan perjalanan ilmu di kasus itu. Anak ini sampai pol, luar biasa. Semua orang dada dari mobil, termasuk anak yang dibayarin. Assalamualaikum. Duit gua. Dia lapor sama Allah. Dia salat doa. Kali itu dia nangis. Ya Allah, nasibnya begini amat. Kita keluar. Datang pertolongan Allah. Masuk mobil Alphard. Warna hitam. Ke sekolah. Turun seorang ibu sama anaknya. Begitu Ustaz. Celangak celinguk ketemu anak ini. Woi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada jalan ya? Iya udah pada jalan. Kamu gak ikut? Iya gitu dah. Tinggalan ya? Sebenarnya sih bukan ketinggalan. Saya belum bayar. Oh bentar ya. Dia ngomong sama ibunya. Kata ibunya. Yuk kita susul. Dia bilang. Kita susul beliau. Kita susul teman-teman kita. Kita naik mobil. Subhanallah. Naik mobil. Apa? Hitam ini. Iya naik. Allahu Akbar. Oh, bismillah. Hikmah, mulai dia datang. Itu dia. Susah untuk dijabarkan seperti apa. Tapi kalau kita menjadi anak itu, subhanallah. Buka pintunya, seknek. Wih, buka sendiri. Dia duduk, ya kan. Ibunya di depan ngomong. Yang enak ya dek duduknya. Iya tante. Jeblak-blak. Nangis, anak ini nangis, berlinang air matanya, berlinang. Ya Allah, temannya bilang, kenapa lu gak pernah naik Alphard ya? Agak, bapak gua bener gitu, bapak gua bener. Emang bapak lu ngomong apa? Yang punya duit belum tentu berangkat, yang gak punya duit belum tentu gak berangkat. Yang bayar belum tentu berangkat, yang gak bayar belum tentu kemudian. Dan subhanallah dia juga belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh ayahnya. Oleh ibunya apa? Di kilometer 39 mampir. Mampir dia. Mampir. Kencing. Pipis. Woi ibunya neteng makanan ini. Makan subhanallah. Nangis lagi anak ini. Masih kecil kelas 5 nangis. Ya. Kenapa nangis? Karena lagi ngebayangin. Teman-teman yang 27.000 rotinya dibagi 4. Ibunya bapaknya ngitung. Kata bapaknya kalau anak kita anak kita ibu, pulang di jam 9, berarti dia gagal pergi, tapi mudah-mudahan dia ketemu Allah. Tapi anaknya nggak pulang, pulang jam 9 malam. Subhanallah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada talas, ada singkong, ada macam-macam bawanya. Subhanallah anak ayam, masya Allah cerita. Dia mau mandi dulu itu cerita. Habis cerita, kata bapaknya gini, ya sudah.
sip, bagus. Akhirnya berangkat kan? Subhanallah ya, berangkat. Sudah. Besok pagi berangkat seperti itu lagi. Allah, Allah, Allah. Doa, doa, doa. Tidak ada bayaran. Allah, doa, doa, doa. Si anak kemudian berbekal itu hikmah. Dia kemudian mengembangkan dia punya ilmunya sendiri. Nah, itulah dia posisi ilmu dan hikmah. Tapi tidak akan dapat hikmah itu kalau kemudian ilmunya juga tidak dipelajari dan dia tidak bergerak. Menyelaraskan kemudian antara mikir, ikhtiar juga adalah dia bergerak. Kembali pada zikir. Ini dia keseimbangan yang saya rasa dari kisah ini kemudian bisa diambil kemudian ibrahnya. Bisa diambil kemudian pelajarannya. Gitu. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi yang penting tuh ibu bapak ya, kita dulu belajar. Kita dulu belajar, hikmah itu belajar. Ilmunya belajar kita. Bagaimana mungkin menurun anak? Benar. Ibu-ibu berangkat ke pasar, nggak usah bawa duit, nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa handphone. Berangkat ke pasar, bawa catatan. Berangkat. Datang ke tukang ikan. Salawatin tuh tukang ikan. Berdiri di depan dia, Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar tentang tauhid. Betul itu belajar. Kalau sudah, dia bisa netesin sama yang lain. Mungkin ini juga hadiah dari Allah. Saya dikaruniai kesusahan. Supaya saya bisa cerita juga kepada orang lain. Mungkin kalau saya tidak, hanya teori saja. Masya Allah, luar biasa ya. Memang kalau kita diceritain lebih gampang nangkepnya, benar ya? Ya, dan mudah-mudahan tadi cerita dari guru kita menjadi motivasi buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah sudah ada yang ingin bertanya lagi, boleh angkat tangannya dari sini ya. Baik, mic-nya boleh. Oh, sudah pegang. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin untuk bertanya kepada para ustadz. Berkenan untuk menjawab Hakim dan Ustadz Aam. Memulai itu mudah, menjaga itu proses. Bagaimana mensinergikan antara zikir, pikir, dan ikhtiar. Dan bagaimana cara menjaga kita agar tetap konsisten dalam koridor apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jazakallah khairan katsiran. Siapa tadi namanya, maaf? Hasan. Ya. Makasih. Sebelum saya lempar ke A dan Ustadz Aam, saya senang nih statementnya. Karena banyak orang statementnya suka salah. Ngapal Quran itu susah. Lebih susah lagi ngejaganya. Pak demen tuh saya ngomong gitu. Kosannya kayaknya gimana gitu. Orang Allah aja udah mudahin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, tadi kalimatnya cakep banget. Memulai itu mudah. Menjaganya adalah proses. Tadi saya berpikir dia mau ngomong menjaganya itu susah. Tapi cakep banget kalimatnya. Subhanallah Hasan. Berhak atas duit dari ayahnya insyaAllah. Mendengar itu nikmat hadirin. Ini terima kasih Ustaz tentang ilmu hikmah itu. Mungkin saudara-saudara juga sudah tahu badai yang pernah menerpa saya. Ya. Kenapa saya air mata ini nggak ketahan? Karena banyak yang menganggap badai itu menghancurkan, padahal badai itulah yang menyelamatkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dulu tidak ada dihina orang, dicaci, diremehkan. Mungkin tidak kenal Allah, yang kenalnya cuman popularitas, pujian, penilaian. Masya Allah. Jadi ingat tuh yang di ruangan gelap dipukul oleh seseorang pakai gulungan koran dalam gelap gulita. Marah. Tapi ketika dinyalakan lampu, ternyata calon mertua ini yang ngasih anaknya, ngasih modal, ngasih rumah. Oh, Bapak, silakan lagi, begitulah ya. Karena dia tahu orang inilah yang sangat baik, yang sudah nyukupin, nolong, nggak ada apa-apanya, dan pasti itu pun demi kebaikan. Ya,
Jadi kalau orang belum kenal Allah di balik semua yang terjadi, memang akan sulit melihat hikmah. Tapi ketika seperti tadi, betapa indah dan sempurnanya perencanaan Allah. Wah, kita cuma bisa nangis saja. Nangis takjub kepada maha baiknya Allah. Sulit untuk mengeluh. Barang siapa yang tahu Allah itu maha indah, maha baik dalam setiap perbuatannya. Begini hadirin. Kalau kita dibuat lurus saja, pasti tidak menarik. Allah membuat banyak hal dalam hidup ini supaya menarik. Iman itu pasti turun naik. Karena yang konstan itu malaikat. Kalau kita turun naik, cuman turun naiknya ini harus dikemas. Naik 3, turun 1, segera sadar, bangkit, naik lagi 4. Suatu saat lengah, turun 2, naik lagi. Jadi walaupun turun naik, progresnya imannya menguat. Karena akan dibuat oleh Allah kejadian yang memang kita ini ada pembosan. Nah, bagaimana caranya supaya istiqomah? Ini rada berat nih, karena saya belum termasuk yang istiqomah. Nanti Ustadz aja lah ini, ya saya baru turun naiknya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, kalau kita cermati betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, oleh Agim. Katanya life is never flat, hidup itu nggak datar. Hidup itu naik turun, naik turun. Makanya ada orang yang memulai itu mudah, tapi yang sulit adalah tadi mempertahankannya, gitu kan? Sebenarnya kalau kita cermati, manusia itu memang makhluk yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa begini, Robbi habli hukman. Tadi hikmahnya oleh Ustadz Yusuf Mansur sudah disampaikan. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri aku hikmah. Hikmah. Walhiqni bis solihin. Dekatkan aku dalam lingkungan orang-orang soleh. Ini antara hikmah dan lingkungan orang soleh itu dekat. Antara keistiqomahan dan lingkungan itu sangat berdekatan. Beri aku hikmah, dekatkan aku dalam lingkungan orang-orang soleh. Yang menarik di situ ada kata-kata waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan baik bagi generasi setelah aku. Jadi gini, pertama hikmahnya tadi sudah disampaikan. Kemudian sekarang supaya kita lebih istiqomah, cari selalu lingkungan yang soleh. Datang ke majelis taklim, cari lingkungan yang soleh. Ketemu teman-teman, ciptakan lingkungan yang soleh. Di lingkungan kita rasanya belum ada kondisi-kondisi yang membuat soleh, kita ciptakan yang soleh. Nah, nanti setelah kita berusaha menciptakan dan mencari lingkungan yang soleh, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan baik. Maksud jadi bahan pembicaraan baik itu artinya kita harus berusaha meninggalkan jejak yang baik. Masya Allah. Dalam hidup itu kita harus meninggalkan jejak yang baik. Ingat 2 hal yang tidak bisa kita cabut dalam kehidupan. Pertama, lisan yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik. Lisan yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik. Misalnya, saya bicara dan teman saya sakit hati, saya katakan, aduh saya minta maaf, saya tadi ngomong seperti itu karena emosi. Apa teman saya bilang? Iya, saya maafkan. Tapi jangan salah, tetap aja omongan itu berbekas pada hati teman saya itu. Yang kedua apa? Seperti paku, ya, nancep, minta maaf tuh dicabut pakunya, tapi bolongnya tetap ada. Bolongnya tetap ada, gitu. Makanya memaafkan dan melupakan itu 2 hal yang berbeda. Kalau memaafkan itu wilayah hati, melupakan itu wilayah memori. Makanya ada orang yang, Pak Am, saya sudah memaafkan, tapi kenapa ya kadang-kadang saya suka ingat. Ya karena itu 2 hal yang berbeda. Kalau memaafkan itu wilayah hati, kalau melupakan itu wilayah memori. Nah makanya ada 2 hal yang tidak bisa kita cabut. 1, ucapan. Ucapan kalau udah keluar itu nggak bisa dicabut sebenarnya. Diralat bisa, tetapi bekasnya ada. Yang kedua apa? Sejarah perjalanan hidup kita. Sejarah.
Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik. Maksudnya kita harus berusaha meninggalkan jejak yang baik. Indah kan kalau misalnya bapak-bapak meninggal lebih dulu ya. Lalu kata istri bapak itu ke anak yang paling gede, Aa, kalau jadi ayah contoh tuh bapak kamu. Rumah tangga dengan mama 20 tahun gak pernah nyakitin. Bapak kamu teh selalu bekerja keras. Jadi imam dalam rumah tangga. Pokoknya kalau jadi bapak, contoh tuh bapak kamu. Itu kan jadi kenangan indah. Jadi sejarah baik. Yang paling parah kalau istri kita ngomong gini, kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Parah banget bapak kamu tuh parah pisannya. Tapi alhamdulillah pendek umur. Jadi kan artinya tidak jadi sejarah yang bagus. Ya gitu. Nah jadi untuk istiqomah salah satunya memang latihan tentu saja. Tadi Ustadz Yusuf Mansur mengatakan hikmah gitu. Hikmah itu makanya di dalam tafsir dikatakan hikmah itu al-ilmul ba'itsu ilal amal. Jadi ilmu yang mengantarkan kita pada amal. Kemudian jadi nggak mungkin orang dapat hikmah kalau belum dijalani. Jadi ilmu yang kita aplikasikan itu akan melahirkan hikmah begitu. Makanya di ayat lain ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata-kata yang bagus. Jadi biasanya orang yang menyampaikan dakwah dengan hikmah pasti lisannya bagus. Omongannya bagus. Artinya bagus di sini tidak menyakitkan orang, tidak menistakan orang, memuliakan orang gitu. Kenapa? Karena dia bicara dari hikmah, dari ilmu yang sudah teruji begitu. Itu. Baik, alhamdulillah. Ingin sedikit menambahkan tentang lingkungan yang baik. Memang Rasulullah pun mengingatkan bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut terbawa harum, dan bergaul dengan pandai besi bisa ikut bakaran. Saya ingin menyampaikan ilmu yang saya dengar dari guru kami Ustadz Jalaluddin Asyatibi. Semoga Allah menyayangi beliau. Jadi kalau mau cari lingkungan, cari teman, yang saya simak tuh satu, carilah orang yang bisa jadi guru ibadah. Jadi orangnya berilmu dan ilmunya diamalkan sehingga kita masuk ke lingkungan itu, berteman itu, kita bisa nambah ilmu, nambah termotivasi. Carilah teman yang bisa jadi guru ibadah. Ada juga boleh dijadikan teman, yaitu teman yang bisa jadi teman ibadah. Dia memang ilmunya sama dengan kita. Tapi kalau ketemu dia bisa ngajak, ayo sholat, waktu sholatnya ilmu kita nggak nambah. Tapi jadi sinergi dalam ibadah. Bagus itu juga jadi teman. Atau yang ketiga boleh dijadikan teman adalah orang yang jadi murid ibadah. Dia memang tidak bisa ngajarin ilmu, tidak juga motivasi. Tapi kalau ketemu dia senang belajar. Ajarin dong. Ini Quran begini, ini kenapa pakai sholat sunnah begini, ini teh kalau sholat gini tuh saya lagi diam ditepuk ini apaan nih, saya tepuk lagi. Itu boleh dijadikan teman, orang yang semangat untuk ibadah walaupun ilmunya. Yang keempat, ini yang ranking terendah untuk kawan, adalah teman yang tidak mengganggu ibadah. Ya, dia mah sholat enggak, tapi yang enggak ngepek lah gitu ya. Ngehalangin tidak. Tapi kita sholat ya saya sebentar lagi lah. Tapi enggak menghalang-halangi. Nah ini masih rada boleh. Yang jangan itu adalah punya teman dan lingkungan yang bisa merusak akidah dan ibadah kita. Nah karena tidak ada yang termahal dalam hidup selain keyakinan dan bisa mengabdi ke Allah. Kita tutup dengan doa. Hadirin, Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Allah Maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita dihargai orang lain bukan karena kita mulia, melainkan karena Allah saja masih menutupi aib, kebusukan, kemaksiatan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha menatap, ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Wahai Allah, berikan kekuatan agar kami bisa menghindari maksiat. Agar bisa menjauhi dosa. Agar tidak tertipu oleh duniawi ini. Agar tidak terjerumus karena nafsu, syahwat, amarah. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duha yang maha baik, ampuni dan sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada pada tubuh kami. Muliakan sisa umurnya wahai Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Kami mohon jadikan keduanya ahli surgamu. Golongkan kami menjadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah ampuni guru-guru kami. Para ulama, ustadz yang menjadi jalan kami mengenalmu. Yang menjadi jalan kami bisa mengabdi padamu. Muliakan keluarga, keturunannya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha baik, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh cinta padamu. Rumah tangga yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Titipkan kepada kami keturunan yang menjadi kekasih-kekasihmu. Yang hidupnya hanya untukmu. Di jalanmu. Karenamu. Wahai Allah yang maha agung. Jadikan Ramadan ini benar-benar merubah hidup kami. Jadikan hati ini hati yang benar-benar selalu tertuju padamu. Penuhi hati ini hanya olehmu ya Allah. Jangan pernah berpaling sesaat pun darimu. Jangan biarkan kami melangkah kecuali hanya padamu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, semoga ilmunya berkah, manfaat, dan semoga Ustadz Yusman, Ustadz Aam senantiasa dipelihara oleh Allah, istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Para pendengar, terima kasih dari Pondok Pesantren Eko Pesantren Darut Tauhid Bandung. Silahkan mampir dan silahkan manfaatkan amanah Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali ilmu yang akhirnya kita dapatkan. Ilmu Allah adalah ilmu yang suci, harus diterima dengan hati yang suci dan baru bisa kita nikmati setelah kita amalkan. Insyaallah hari ini banyak ilmu yang berkah yang kita dapatkan. Saya Ali Zaya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.